Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Haji Syamsul Hilal selaku dosen pengampu praktek pengamalan ibadah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan ceramah yang akan saya beri judul Kemandirian Ekonomi Keluarga. Indonesia saat ini memang sudah saatnya memiliki perekonomian yang mandiri, yang tidak lagi bergantung kepada negara lain. Bahkan jika dimaksimalkan, maka justru kekayaan Indonesia yang mampu menjadi aset besar bagi kesejahteraan rakyatnya. Tentunya dengan pengelolaan yang baik dan benar. Kita sebagai masyarakat di lini terbawah bisa memulai menuju kemandirian ekonomi dengan melakukan hal-hal sederhana yang ternyata itu bisa sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Banyak dari kita ketika mendapatkan masalah justru yang menjadi fokus adalah masalah itu sendiri. Kita tidak sadar bahwa butuh solusi yang kita harus menyelesaikan masalahnya. Biasanya ini ditandai dengan kurangnya rasa syukur kita terhadap setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana bisa dengan demikian? Misalkan kita ambil contoh dari pandemi yang kita alami kemarin. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan ujian wabah ini, apa yang pertama kali kalian lakukan? Bersyukur. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa kita rasakan. Jangan fokus mengeluh dahulu. Ketika sudah bersyukur, maka insya Allah nanti akan ada solusi yang terbuka untuk kita. Sebenarnya kemandirian ekonomi kita bisa dimulai dari lingkup terkecil, yakni memulai kemandirian finansial keluarga. Isu yang masih hangat beredar terkait ketahanan pangan bisa kita memulai dari usaha kecil di rumah. Saya contohkan saja beberapa usaha kecil yang bisa dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Coba kita telaah ayat Al-Quran yang artinya tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan rezeki telah Allah tetapkan. Quran surat Hud ayat 6. Jika kita peka ternyata Allah memberikan sumber rezekinya tidak jauh-jauh dari kita. Ketika kita bisa memanfaatkan sesuatu di sekitar kita, maka low cost akan terjadi dan kesejahteraan juga tercipta. Satu lagi kuncinya yaitu bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat bisa dengan cara apapun. Seperti dipermudahkan kita melihat lebih banyak peluang, dimunculkan solusi untuk bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan mengeluh. Ganti fokus kita kepada solusi dan mulailah dengan hal-hal terkecil serta terdekat yang bisa kita maksimalkan. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan. Faktor ekonomi yang menjadi faktor yang paling memiliki pengaruh besar terhadap upaya pembangunan keluarga yang berkualitas, bahkan terhadap eksistensi keluarga itu sendiri. Banyak keluarga yang gagal mewujudkan keluarganya yang tentram, mandiri, dan bahagia. Bahkan keluarga harus hancur berantakan karena gagal memandirikan ekonomi keluarganya. Karena keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan diri, dampaknya keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya optimal yang memicu pertengkaran,
kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Memandirikan ekonomi keluarga memang bukan hal yang mudah. Banyak hal yang harus diupayakan keluarga, terutama pasangan suami istri sebagai pengendali biduk rumah tangga. Sungguh beruntung bagi keluarga yang suami atau istrinya atau kedua-duanya telah memiliki pekerjaan dan saling memiliki penghasilan yang dapat diandalkan, sehingga secara ekonomi akan aman dan berjalan mulus-mulus saja. Sementara keluarga yang lain harus mencari cara dan upaya yang terus-menerus untuk dapat tegak ekonominya, memiliki penghasilan yang cukup agar tegak ekonominya. Upaya memandirikan ekonomi keluarga tidak terlepas dari upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kemampuan manajemen dalam usaha ekonomi produktif keluarga sehingga dapat tercapai peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan keluarga. Maka untuk merealisasikannya perlu dilakukan dengan cara-cara menanamkan etos kerja yang tinggi bagi setiap anggota keluarga yang dibarengi kreativitas yang tinggi pula. Adapun upaya-upaya yang dapat ditempuh keluarga dalam memandirikan ekonomi keluarga sekaligus mewujudkan keluarga berkualitas antara lain, yang pertama yaitu melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan keluarga secara kreatif dan inovatif dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga. Yang kedua yaitu mengelola ekonomi keluarga secara sungguh-sungguh sehingga terjadinya keselarasan dan keseimbangan antara pendapat dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu mengatur waktu kerja sehingga kegiatan suami istri di luar rumah tidak menghabiskan seluruh waktu yang menyebabkan perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya berkurang. Dan adapun yang keempat yaitu memanfaatkan kegiatan dan hasil kegiatan ekonomi produktif keluarga sebagai modal dasar untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang tentram, mandiri, dan bahagia. Memandirikan ekonomi keluarga akan lebih baik dilakukan dengan membangun wirausaha walaupun dengan bekerja pada pihak lain sebagai karyawan atau tenaga harian lepas juga tidak salah. Karena dengan membangun wirausaha keluarga dapat memanfaatkan potensi seluruh anggota keluarga untuk mengembangkan usaha tersebut. Semisal di masa pandemi ini keluarga memiliki usaha jualan secara online. Kegiatan pembelian bahan baku, produksi, pengemasan, hingga pemasaran dapat melibatkan seluruh anggota keluarga. Dan ini tentu akan membangun budaya kerjasama yang baik dalam lingkungan keluarga, saling memperhatikan dan membantu sehingga harmonisasi keluarga juga akan terbangun. Sepertinya cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Pasti ada kesalahan dan kekurangan dari saya dalam menyampaikan kata-kata. Saya memohon maaf dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.